Kita menetapkan saudari DC sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pornografi. Sejak adanya peraturan pemerintah terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat yang disebut juga PPKM level 4 pada 26 Juli hingga 2 Agustus 2021, Dinar Candy merasakan dampak dari aturan tersebut dengan semakin sepinya tawaran pekerjaan yang datang padanya dengan profesinya sebagai DJ dan penyanyi dangdut yang juga turut mengisi di beberapa acara di stasiun televisi swasta. Apalagi pada 2 Agustus 2021 lalu, pemerintah kembali memperpanjang PPKM level 4 dari tanggal 3 Agustus hingga 9 Agustus 2021 mendatang. Hal tersebut tampaknya semakin membuat DJ kelahiran 21 April 1993 itu merasa frustasi hingga melakukan aksi protes terkait perpanjangan PPKM level 4 tersebut di jalan. Sayangnya, aksi Dinar yang diunggahnya ke media sosial tersebut justru menuai kontroversi lantaran dirinya melakukan protes dengan mengenakan baju renang atau bikini di pinggir jalan sambil memegang sebuah papan bertuliskan ungkapan protesnya. Akibatnya, Dinar pun dipanggil pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan pada Kamis 5 Agustus 2021 kemarin. Usai pemeriksaan dilakukan, Dinar pun resmi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pornografi dan siap dijerat dengan hukuman 10 tahun penjara atau denda sebesar 5 miliar rupiah. Meski begitu, Dinar rupanya hanya akan menjalani wajib lapor lantaran pihak kepolisian tak melakukan penahanan terhadap dirinya. Jadi setelah kita melalui tahap penyelidikan, kemudian kita mengumpulkan beberapa bukti dan keterangan saksi. Kemudian dari hasil penyelidikan tersebut kita tingkatkan ke status penyidikan. Dari proses status penyidikan tersebut sekali lagi dengan alat bukti yang ada, kemudian kita menetapkan saudari DC sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pornografi sebagaimana tercantum dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dengan ancaman hukuman 10 tahun atau denda 5 miliar. Sementara tidak dilakukan penahanan, tapi sudah ditetapkan tersangka. Ada untuk kelengkapan bukti-bukti pasti ada. Pertama, karena menggunakan media sosial, karena menggunakan handphone, kemudian ada saksi di TKP yang tidak hanya dari pihak saudari DC, kan ada ini, dan kemudian ada keterangan ahli, baik itu ahli di bidang kesusilaan, kemudian budaya dan lain sebagainya. Ya, yang kita dalami yang jelas, apapun yang dilakukan di Indonesia ini ada norma atau ada etika, ada norma budaya, ada norma agama yang berlaku di masyarakat kita. Nah, tindakan yang bersangkutan ini tidak mengindahkan norma budaya dan agama. Seperti yang disampaikan oleh Kapolres tadi, benar Dinar posisinya dengan tersangka. Cuman tinggal serangkaian pemeriksaan lah yang belum selesai malam ini. Dan yang jelas, Dinar itu melakukan seperti itu adalah bentuk aspirasi yang mau disampaikan sebagai penolakan terhadap perpanjangan PPKM ini. Itu yang dia lakukan tujuannya. Sebagai bentuk kritik bahwa dia salah satu orang yang punya dampak terhadap PPKM ini, sehingga dia melakukan hal yang seperti itu. Usahanya macet, saya kira tidak hanya Dinar ya, ada orang-orang yang lain juga merasakan seperti apa dampak dari PPKM ini terhadap ekonomi, terhadap income. Itu tentunya yang dilakukan oleh Dinar Candy, bentuk protes, bentuk aspirasi yang disampaikan, tentunya dengan gaya dia. Kalau mahasiswa pakai jas segala macam, dan dia kan DJ, jadi tentunya dengan pola dia
dan gaya dia yang disampaikan. Tidak ada motif lain selain menyampaikan aspirasi terhadap perpanjangan PPKM ini. Dampak yang dia lakukan, yang dia rasakan. Saksinya ada adiknya, terus asistennya. Pokoknya saksi ini sudah dianggap cukup lah dari kawan-kawan kepolisian. Dan sekarang tinggal nunggu proses hukum, kita harus hargai. Wajib lapor setiap 1 minggu. Pertimbangannya kooperatif sih. Terus menyesal atas perbuatannya. Terus dia juga kan tidak ditangkap sebenarnya. Dia yang kesini semalam. Setelah dihubungin dia langsung kesini. Artinya kooperatif dan niat baik untuk menyampaikan itu karena ada, sehingga dia kesini itu menunjukkan penyesalannya dan apa yang dia sampaikan itu memang kurang baik terhadap masyarakat. Walaupun sebenarnya adalah lebih ke dampak yang dia rasakan. Penyesalan memanglah selalu datang terlambat. Itulah yang dirasakan Dinar saat ini. Pasca aksinya menuai kontroversi hingga berujung kasus hukum yang akan memenjarakan dirinya, melalui kuasa hukum dan sahabatnya Berliana Lovel, Dinar pun mengungkapkan penyesalannya. Aksi kontroversi Dinar pun turut mendapat komentar dari kalangan selebriti. Salah satunya Nikita Mirzani yang sangat menyayangkan aksi tersebut yang dianggapnya sangat tidak tepat untuk dilakukan. Meski memaklumi aksi tersebut merupakan bentuk luapan emosi dari Dinar, namun Nikita menghimbau kepada masyarakat untuk tak meniru aksi seperti itu yang memang tidaklah benar untuk dilakukan. Yang jelas kalau Dinar sekarang ya menyesal melakukan seperti itu. Harusnya sih ada ya, Dinar pasti nyesel banget sih. Dinar baik-baik aja kok, alhamdulillah tenang juga Dinarnya, bisa ngobrol, cerita, ketawa-ketawa. Baik-baik aja kok Dinarnya. Jadi kamu sendiri gitu nggak sih cemas dan Kalau cemas sih pasti ya, pasti ada perasaan cemas, tapi udah enjoy aja sih, udah maksudnya udah bisa. Dinar pikirannya udah mulai tenang. Ya dia bilang nggak sengaja keceplosan lah. Jadi bercandanya kelewatan. Lupa kalau misalnya, oh iya ya ternyata ini bisa jadi kasus juga gitu sih. Support udah aku omongin sih dalam, pokoknya semangat terus. Mudah-mudahan abis ini juga banyak belajar. Aku juga banyak belajar. Dinar juga banyak belajar. Teman-teman yang lain juga banyak belajar. Kalau bercanda dipikirin dulu gitu. Gue tidak bisa menyalahkan Dinar. Buat gue dia adalah anak perempuan yang sedang mencari jati diri. Begitupun dengan gue dulunya. Tapi dulu gue nggak pernah begitu. Gue kayak bingung. Gue geleng-geleng. Dinar kenapa sih? Dan dia kalau dia begitu di Bali masih it's okay never mind ya. Tapi dia begitu di Jakarta cuy. Gue pegang beneran kaki gue. Mulanya orang kenapa gesrek banget gitu kan, tapi ya kita nggak pernah bisa tahu apa yang ada di pikiran orang, isi hati orang, kita nggak tahu. Mungkin dia ada satu yang mengganjal di dirinya yang sampai dia luapkan, tapi caranya seperti itu. Kita juga jangan mengejar seorang lah. Maksud gue Dinar ya biarkanlah menjadi Dinar Candy dengan caranya dia seperti itu. Nanti ketika dia sudah dewasa, sudah tahu makna arti kehidupan, dia pasti akan berubah dengan sendiri. Nasihatin nggak kak? Gue bukan orang yang jago nasihatin orang gue aja masih belum benar-benar banget. Tapi gue pernah komen sih, gue bilang you so cheapy gitu. Maksud gue pun ada foto-foto vulgar ada, tapi maksud gue nggak begitu gitu loh. Lu poster kayak begini gitu kan, ngapa lu begini kan? Gue jadi bingung mau ngomong apa. Lu lagi di pinggir jalan pakai kancut doang sama bra. Lu sayang badan lu, udah dioperasi mahal-mahal, yang lagi tukang becak, tukang ojek, yang cilok, ngapain? Lu boleh lihat mana pernah gue pakai kutang doang dalam di jalan raya. Gila kan? Termasuk berbahaya. Ekstrim, itu nggak boleh. Itu mencontohkan yang tidak boleh. Gua, ya segila-gilanya kita, segila-gilanya gue tidak akan mungkin lah kucuk-kucuk gue pakai BH macam dalam, gue pergi situ di pinggir jalan bawa papan itu, I'll never do that in my life. Tapi ya itu Dinar. Biarkan menjadi Dinar, jangan dicontoh apapun. Misalnya gue mau kasih tahu buat netizen semua di seluruh Indonesia, gue pun
pun orang yang tidak lurus-lurus amat, bukan orang yang baik-baik amat. Tapi kalau misalkan ada teman-teman artis, termasuk gua, Dina, atau siapapun itu yang melakukan hal-hal yang kurang baik, jangan dicontoh. Walaupun kalian bisa lihat, tapi please jangan dicontoh.